Hai, aku Raka. Aku merupakan siswa kelas 11. Aku merupakan orang yang bisa dikatakan orang pintar tapi cuek. Aku tidak terlalu aktif dalam kehidupan sosial maupun di sekolah, dan aku lebih memilih fokus pada urusanku sendiri. Hai, aku Nadia. Aku teman sekelas Raka. Aku orang yang ceria, perhatian, dan selalu berusaha untuk membantu orang lain. Aku aktif di organisasi dan selalu mengajak teman-temanku untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Hai, aku Dimas. Aku siswa yang sering jadi sasaran keusilan teman-temanku. Aku merupakan orang yang polos dan sabar, tetapi terkadang aku sulit membela diriku sendiri. Hai, saya Bu Wati. Saya guru kelas mereka. Saya memiliki sifat tegas namun juga penyayang. Saya selalu mengingatkan siswa-siswa saya tentang pentingnya kepedulian dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Hai, aku ibunya Raka. Aku merupakan orang yang perhatian terhadap anaknya, yaitu Raka. Tetapi, aku pun sering kebingungan dengan sikap anakku Raka yang kurang peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sebuah SMA, ada seorang siswa bernama Raka. Nilainya bagus, tapi dia sangat cuek terhadap orang lain. Raka berjalan di koridor sekolah dengan earphone di telinga. Dia menghindar interaksi dengan teman-temannya. Di kelas, teman-temannya sibuk berdiskusi tentang kerja bakti sekolah, tetapi Raka hanya fokus pada bukunya. Lalu, datanglah dia mendekati Raka. Hai, halo, aku Nadia. Kamu pasti Raka kan? Jadi gini, aku mau ngajak kamu untuk rapat OSIS. Kau mau kan? Akan tetapi, Raka menolak ajakan Nadia tanpa banyak bicara. Setelah bel istirahat, Dimas dijahili oleh beberapa siswa nakal hingga bukunya jatuh berserakan. Lalu Raka lewat dan hanya melihatnya sekilas. Lalu ia berjalan tanpa membantu. Raka, kamu gak kasihan tuh sama Dimas? Lihat dia digangguin sama teman-teman yang lain. Apa sih? Itu kan bukan urusan aku. Biarin aja. Di kantin, Nadia kesulitan membawa gelas minuman yang berisi air penuh. Lalu, Raka hanya duduk saja di meja dekatnya, tapi tidak berinisiatif untuk membantunya. Teman-teman mulai menyadari sikap dingin Raka, dan mereka pun enggan untuk berinteraksi dengan Raka. Jam pulang sekolah tiba. Hujan deras tiba-tiba datang, sehingga semua murid-murid mencari tempat untuk berteduh dari hujan. Tidak dengar Raka, ia tetap berlari untuk menerobos hujan sampai ia terpeleset di jalan becek dan tasnya pun terjatuh ke dalam genangan air. Kakiku sakit. Raka, kamu gak apa-apa? Ya ampun Raka. Ayo sini. Aku bantu kamu jalan sampai ke UKS. Ya ampun Raka. Gini, coba kamu pikirkan ya, kalau gak ada teman-temanmu tadi, terus gimana kamu sekarang? Coba kamu bayangin, kalau semua orang atau semua teman-temanmu cuek sama kamu. Hari berikutnya di sekolah, Raka mulai berubah. Ia membantu Nadia untuk mengangkat barang saat persiapan acara sekolah. Lalu, Raka juga menolong Dimas ketika melihatnya kesulitan untuk membawa buku. Dan saat ada teman yang jatuh di lapangan, Raka pun langsung menolong dan bertanya, "Kamu gak apa-apa?" Sejak hari itu, Raka mulai sadar menjadi siswa yang baik bukan hanya soal nilai yang tinggi, tetapi juga bagaimana kita peduli kepada orang lain. Sikap peduli itu menular. Jadi anak-anak, kalau kita mau saling membantu satu sama lain, maka semuanya akan jadi jauh lebih baik. Nadia tersenyum kepada Raka, dan Raka membalas dengan anggukan kecil, tanda ia mulai memahami arti kepedulian.
Si cuek yang dulu, kini jadi seseorang yang lebih peduli. Menjadi cuek bukan berarti tidak bisa berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dirinya, terutama saat ada yang percaya dan juga peduli. Dari yang cuek menjadi peduli bukanlah hal yang mustahil. Perubahan itu nyata saat hati mulai merasakan hangatnya perhatian dan ketulusan dari orang lain. Kadangkala kita bersikap cuek karena merasa sendiri. Tapi ketika ada teman yang tetap peduli meski kita menjauh, disitulah kita belajar. Kebaikan bisa mengubah hati yang paling dingin.